Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Putri Koharulina dari kelas 4 A Farmasi NIM P27420220015. Saya di sini akan mempresentasikan tentang identifikasi alkaloid dari buah delima dari jurnal yang saya ambil. Kalian kepo nggak sih? Identifikasi alkaloid pada buah delima atau Punica granatum yang kalian kepo nggak sih? Kepo pastinya ya. Mari kita bahas. Deng, 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 deng. Nah, identifikasi alkaloid pada buah delima atau Punica granatum L. Kalian kepo nggak sih alkaloid itu apa dulu? Yang tahu nggak alkaloid itu apa? Mari kita bahas. Ngepoin dulu gak sih? Mari kita bahas alkaloid. Alkaloid merupakan golongan senyawa metabolit sekunder yang bersifat basa dengan satu atau lebih atom nitrogen yang umumnya berada dalam gabungan sistem siklik. Menurut Harbornan 1997, alkaloid dapat ditemukan pada berbagai bagian tanaman seperti bunga, biji, daun, ranting, akar, dan kulit maupun batang. Dan kita ingin membahas tentang pada alkaloid pada buah delima. Lanjut. Nah, tujuan penelitian ini apa sih? Kalian tahu nggak sih? Tujuan penelitian ini untuk mempelajari kandungan alkaloid apakah terdapat di buah delima Punica granatum L menggunakan metode uji warna dengan berbagai reaksi. Apa aja sih reaksinya dan gimana sih caranya? Mari kita bahas lagi. Nah, ini jurnal yang saya bahas. Saya membahas tentang screening fitokimia senyawa metabolit sekunder dari ekstrak etanol buah delima atau Punica granatum L dengan metode uji warna oleh Mutamainah B. Program studi D3 Farmasi Kasnani Hasanuddin Makassar. Nah, kita akan membahas terkait lebih lanjut. Mari kita bahas. Mengapa sih menggunakan buah delima? Apa sih kegunaan-kegunaan buah delima seperti itu? Nah, buah delima adalah tanaman buah-buahan yang mudah tumbuh hampir di semua iklim. Pemanfaat tanaman ini sebagai obat tradisional sangat bervariasi dari seluruh bagian tanaman delima. Bisa dimanfaat sebagai obat menurut Wahyuni di KK 2013. Nah, manfaat buah delima ini sangat luas loh teman-teman. Antara lain, buahnya digunakan sebagai obat cacing, disentri, anstrigen, sariawan, sering kencing. Terus bunganya untuk radang selaput lendir gusi, luka terbuka, kulit buahnya untuk luka terbuka juga, disentri, diare kronik, dan bijinya untuk obat batuk. Menurut Wijaya 2012. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara ujinya? Nah, cara ujinya itu senyawa alkaloid yang terdapat pada buah delima menggunakan uji warna. Nah, itu bisa dilihat dari perubahan warna yang dihasilkan pada ujinya tadi, teman-teman.
yang terjadi dari hasil mereaksikan dengan beberapa reaksi. Nah, sampel berupa buah delima ini dikumpulkan dulu, terus disortasi basah, lalu dicuci dengan air mengalir. Kemudian sampelnya dikeringkan. Selanjutnya dilakukan proses ekstraksi. Nah, pembuatannya itu gini teman-teman. Kan sampel buah delima tadi yang telah masak sebanyak 3 kilogram disortasi basah. Lalu dicuci dengan air mengalir, kemudian dikeringkan di tempat terbuka tanpa terkena sinar matahari secara langsung. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko rusaknya komponen kimia dalam buah delima akibat terkena suhu tinggi dari sinar matahari. Nah, buah delima yang sudah dikeringkan kemudian di blender hingga menjadi simplisia serbuk buah delima seberat 500 gram. Lalu diapakan teman-teman? Lalu diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 70% selama 5 hari dengan pengadukan sebanyak 1 kali 24 jam. Metode ekstraksi yang digunakan adalah metode maserasi karena merupakan metode sederhana dan sangat cocok untuk menyaring bahan yang lembut atau tidak keras, serta bahan yang tidak tahan atau rusak karena pemanasan. Pelarut yang digunakan adalah etanol 70% sebagai cairan penyari, karena etanol memiliki kemampuan menyaring senyawa pada rentang polaritas yang lebar, mulai dari senyawa polar hingga non-polar. Tidak toksis dibandingkan dengan pelarut organik lainnya, tidak mudah ditumbuhi mikroba dan relatif lebih murah, menurut Wijaya 2012. Nah, setelah maserasi tadi, selanjutnya penyarian ekstrak. Selanjutnya adalah pemekatan hasil ekstrak dengan diuapkan secara manual, teman-teman. Nah, hasil yang diperoleh berupa ekstrak kental berwarna coklat pekat sebanyak 150,42 gram. Mohon maaf, saya batuk. Ekstrak inilah yang akan digunakan untuk screening fitokimia. Screening fitokimia ini bertujuan untuk apa sih teman-teman? Nah, screening ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan golongan senyawa metabolit sekunder yang ada dalam ekstrak. Nah, masih mau lanjut nggak teman-teman? Masih dong, pastinya masih kepo-kepo. Lanjut ya teman-teman. Nah, ini saya kasih tahu, ngepoin dulu nggak sih? Kasih tahu tentang identifikasi alkaloidnya itu gimana? Nah, identifikasi alkaloidnya itu, jadi gini teman-teman, gram ekstrak buah delima tadi dimasukkan ke dalam tabung reaksi, terus ditatasi dengan 5 mili HCl2n, dipanaskan, kemudian didinginkan, lalu dibagi menjadi 3 tabung reaksi, masing-masing 1 mili. Tiap tabung ditambahkan dengan masing-masing reaksi. Reaksinya apa aja sih? Reaksinya itu ada reaksi Mayer, Wagner, dan Dragendorf. Nah, pada penambahan reaksi Mayer, kalau positif mengandung alkohol itu jika membentuk endapan putih atau kuning, teman-teman. Nah, kalau pada penambahan reaksi Wagner, positifnya itu mengandung alkaloid jika terbentuk endapannya warna coklat. Nah, yang terakhir ini teman-teman, pada penambahan reaksi Dragendorf mengandung alkaloid jika terbentuk endapan jingga. Macam-macam ya warnanya. Nah, itu ciri khasnya jika menggunakan metode uji warna. Selanjutnya, bagaimana sih
hasil penelitian setelah dilakukan uji warna terhadap reaksi-reaksi yang tadi antara lain Mayer, Wagner, sama Dragon Drop itu bagaimana sih hasilnya? Nah, hasilnya itu positif semua teman-teman. Kalau pada mayat itu terdapat endapan putih sama ya, berarti sesuai dengan teori yang tadi ya teman-teman. Terus ada warna terbentuk endapan coklat sama juga ya teman-teman. Dan ada dragon draft. Dragon draft itu terbentuknya juga endapan cinta. Nah, pada uji alkaloid ini kan sejumlah ekstrak tadi dimasukkan ke dalam tabung reaksi terus ditetes HCl2N nih teman-teman. Nah itu tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk menarik alkaloid dari dalam simplisia alkaloid bersifat basa sehingga dengan penambahan HCl akan terbentuk garam. Lalu dipanaskan dengan tujuan memecahkan ikatan antara alkaloid yang bukan dalam bentuk garamnya lalu didinginkan kemudian dilakukan reaksi pengendapan dengan menggunakan tiga bereaksi. Untuk bereaksi Mayer diperoleh hasil positif dengan terbentuk endapan putih. Untuk reaksi Wagner juga hasilnya positif dengan terbentuk endapan coklat. Betul ya teman-teman? Sedangkan pada penambahan reaksi Dragendorf diperoleh hasil yang positif dengan terbentuk endapannya jingga. Nah, hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijaya teman-teman yang boleh hasil positif semua. Nah, lanjut ya teman-teman, kita bahas lagi. Jadi hasilnya tadi positif semua, itu sudah menandakan bahwa buah delima itu mengandung alkaloid teman-teman. Buah delima mengandung alkaloid dengan menggunakan metode uji warna dengan bereaksi Mayer, Wagner, dan Dragendorf. Nah, alhamdulillah. Jadi kesimpulannya itu buah delima yang dilakukan uji alkaloid dengan metode uji warna dan bereaksi Mayer, Dragendorf, sama Wagner itu hasilnya positif semua. Tadi untuk Mayer apa teman-teman hasilnya? Hasilnya itu terbentuk endapan warna putih. Sedangkan pada bereaksi Wagner terbentuk endapan coklat. Terus yang terakhir untuk Dragondrauf terbentuk endapan warna jingga. Nah, terima kasih sudah menonton presentasi diri saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika banyak ribetnya, banyak salahnya. Semoga dapat diterima dengan baik, dapat dipahami dengan baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dwi Subarti selaku dosen pengampu praktikum tugas fitokimia ini. Semoga dapat diterima dengan baik dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf jika presentasi dari saya banyak kesalahan, saya banyak batuknya,
karena saya lagi batuk. Terima kasih Bu Tumi. Terima kasih juga teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.